sepanjang pembicaraan kita tadi ini banyak sekali yang sudah kita gali, hal-hal yang berkaitan tentang Islam Jamaah ini. Sebenarnya untuk nama sendiri Ustaz, ini namanya ini sebenarnya berubah-ubah ke mana saja sih sebenarnya. Tadi kan sudah dibahas tentang apa ya, Darul Hadis, kemudian Lemkari, kemudian Islam Jamaah atau Jamaah Islam. Karena saya pernah Islam Jamaah bukan. Islam Jamaah. Bukan Jamaah Islam. Bukan Jamaah Islam. Bukan Jamaah Islam ya. Nah, itu kan JI. Ya. Kalau ini lagi IJ. Oh, IJ. IJ. Kebalikannya ya. Tapi sama-sama menyimpang kayaknya saja. Ya, makanya kan kadang orang tuh nggak paham ini Islam Jamaah apa Jamaah Islam. Sehingga mohon maaf kadang teman-teman kita yang pernah di Jamaah Islamnya di Madinah itu kan kadang dia hati-hati gitu untuk menyampaikan ini. Takutnya orang itu mengiranya bahwasanya Jamaah Islam. Jadi kalau misalnya mau menyampaikan bahwasanya fulan dari mana, ya lebih baik menggunakan kalimat Universitas Islam Madinah. Kalau pakai bahasa Arab Jamiah Islamiyah kan ini dekat-dekat dengan Jamaah Islam. Islam Jamaah. Jadi seperti itu. Betul. Ini dampak buruk dari penamaan tadi ya. Jadi orang jangan-jangan ini kalau mereka ini kan begitu. Nah, tadi subhanallah ya, sempat saya tangkap tadi dari pembicaraan antum bahwasanya antum sendiri sudah merasa enggak nyaman atau enggak kokoh gitu. Ini arahnya kemana ini? Ini mau dibawa kemana ini fikrah ini? Pemikiran seperti ini. Jadi tidak jelas ini. Nah sebenarnya untuk pemahaman daripada Islam Jamaah ini, pokok-pokok ajaran itu seperti apa sih sebenarnya? Baik. Iya, pokok-pokok ajarannya betul-betul memang jadi standar surga neraka mereka bahasanya. Kalau kita kan ada rukun Islam, rukun iman, kemudian macam-macam akidah seperti apa. Nah, kalau di dalam Islam Jamaah itu seperti apa sebenarnya? Baik. Jadi untuk saya pribadi dulu, saya mulai terbuka setelah istilahnya khatam Quran, di mana diterangkan itu 3 kali dengan guru khusus di Islam Jamaah. Lalu saya timbul banyak tanda tanya. Salah satunya begini, kenapa ayat yang sekian banyaknya kok hanya yang dibahas itu aja, yang ditanyakan ini nanti itu aja ngerujuknya ke situ saja. Kenapa kok ayat yang kalau sesudah kita ngerti akidah ya, ngerti tauhid, ini ayat yang bolak-balik selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, kok hanya dilewati gitu saja. Tidak ada pembahasan yang mendalam. Itu saya sebelum belajar ke Mekah saya sudah tanda tanya seperti itu. Kenapa saya hatam 3 kali ini ayat ini dibolak-balik terus, bab menyembah Allah, bab kesyirikan, bab ini kan dibolak, bab kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah. Kenapa ini kok saya nggak dapat pembinaan seperti ini ya gitu? Kok nggak seperti ayatnya ini? Kenapa kok ngerujutnya kepada hal-hal besar yang ditanamkan di Islam Jamaah? Bahkan istilahnya pokok surga mereka di situ. Kenapa ayat yang sekian banyaknya ratusan ayat? Kok hanya kalau asrama bahasa mereka khatam itu lewat itu baca gitu. Sifat Allah baca terang. Nggak ada pendalaman namanya mentauhidkan Allah harus bagaimana, syirik itu seperti apa harusnya kita supaya bebas dari syirik. Itu yang detail itu nggak ada. Tapi kalimat itu mereka suarakan harus murni Quran dan hadis, Islamnya tidak boleh bid'ah, khurafat, syirik, takhayul, muncul bahasa itu. Tapi pengkajiannya nggak ada. Betul, pendalamannya. Jadi yang saya maksud gini, apa kira-kira ayat atau hadis yang sering mereka ungkap? Di antaranya kalau ayat adalah wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Itu satu. Yang kedua, ayat andalan mereka namanya wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Nah, itu hafal semua tuh. Walaupun bukan penyampai karena tiap hari dengarkan itu yang terus dibacakan. Ya.
maksudnya itu. Terus yang ketiga bab ketaatan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, di mana letak syubhat? Apa syubhat itu dalam arti seakan ini benar padahal salah, dan itu menjadi keyakinan mereka. Nah, letak benarnya mana? Karena ini ayat Quran. Ayat Quran ya. Kalau hadis seputar yang terus nggak pernah ditinggalkan oleh para penasihat, para pengajar, man al jama'atu rahmatun wal firqatu adabun, man arada buhatal jannah falyalzamil jamaah falyalzam al jamaah. Terus yang itu lagi sataftariqu hadil millah ala thalatin wa sab'ina sabuna finar wa wahidun fil jannah. Itu juga dalilnya. Iya. Itu juga luar biasa. Ini pokok, ini pokok inti. Jadi dari sini mereka intinya mengartikan wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu, tetapilah Quran dan hadis jamaah dengan berjamaah seperti mereka. Jadi ada imamnya, terus ada bayatnya. Kalau sudah bayat harus taat. Harus taat. Jangan berfirqah wala tafarraq. Mereka katakan jangan seperti orang luar itu, tidak punya imam. Gitu firqahnya. Iya. Arti firqahnya mereka betul. Walaupun mereka berkelompok, ya disebut Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Ulama, Salafi, kemudian semua disebutkan. Muhammadiyah. Mereka berkelompok tapi tidak punya imam, tidak berbaiat, tidak taat seperti kita. Ini menyalahi ayat. Itu diyakini. Nah, kalau sampai ada golongan lain yang mirip, yang punya imam juga, dua yang mereka biasanya ungkapkan, itu tidak murni Quran hadis. Gitu. Atau kalah duluan dengan kita. Kalah duluan. Nah, kita yang bahasanya duluan. ya. Pokoknya tetap salah lah pokoknya. Ya. Nah, kalah duluan tuh pakai dalil juga yang sering disebut mereka langsung dipotong fu bi bai'atil awal fal awal. Oh iya. Itu kan dalilnya khalifah kan? Khalifah. Sayakunul khulafa fayakthurun. Kalau sudah fayakthurun fu bi bai'atil awal fal awal kan gitu sabda Nabi. Itu mereka ambil, kadang yang awam itu enggak ada fu-nya, langsung al awal fal awal. Jadi Ustaz, yang salah itu bukan Al-Qur'an ya. Bukan hadisnya. Ya. Jadi di sinilah letak bagaimana mereka menggiring sesuatu yang suci, sesuatu yang benar ini Al-Qur'an dan sunnah ini menurut pemahaman mereka, gitu ya. Nah, tadi mulai antum menjabarkan nih gimana mereka memahami dan mengarahkan ayat tadi sesuai dengan yang mereka inginkan tadi saja. Ini kan tahrif ya. Bukan hanya sekedar takwil, ini tahrif. Memang sengaja dibelokkan makna itu. Selewengkan. Ya. Kemudian kalau sudah berimam, berbaiat, dalil andalannya tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Inilah ulil amri. Yang dibaiat mereka ya. Yang dibaiat ini. Pemerintah Indonesia itu bukan ulil amri. Bukan ulil amri. Bukan, ini kepala negara, ngurusi dunia bahasa mereka. Kalau ini urusan agama saja, pengakuannya seperti itu, padahal enggak sebenarnya. Tapi mereka mengakui enggak presiden begitu? Diakui sebagai kepala negara. Tapi mereka ulil amri mereka, imam mereka. Jadi yang menduduki ulil amri di ayat ini adalah imam yang mereka bayar. Masya Allah. Berarti presiden itu tidak termasuk ulil amri bagi mereka? Bukan. Kepala negara aja lah yang ngurus suatu negara gitu sih. Padahal ada hadis juga kalau ada dua pemimpin harus ditiadakan salah satunya gitu kan. Iya. Idza ja'al akhar maktul akhar. Iya. Kalau mereka punya kekuasaan mungkin suatu saat bahaya sekali itu. Jadi mereka pisahkan itu sebenarnya ini ya, kalau dimasukkan mereka pisahkan antara dunia dan akhirat menurut mereka. Tapi kenyataannya nggak begitu. Kenyataannya kan diurusi semua itu. Betul. Nikah KUA itu tidak sah sehingga mereka punya ND, nikah dalam. Nah, ini nih menarik ini karena tuh kemudian perceraian mereka juga urusi, rujuk. Berarti kalau misalnya dia mau nikah nih orang jamaah mereka nikah di KUA kan? Ya. Berarti nanti itu belum sah.
Itu nggak sah. Belum sah walaupun ada walinya, ada Itu saksi. sebelumnya harus nikah dalam dulu. Nikah dalam dulu baru ke Kasir. KUA. Nikah dalam itu yang menikahkan walinya kalau mampu, tapi umumnya itu diserahkan ke imamnya. Oh, imam. Imam di daerah-daerah Di tertentu. daerahnya masing-masing, namanya imam daerah. Imam daerah. Itu ada Imam baiat daerah juga, Ustaz. atau imam kelompok. Enggak, itu wakil dari imam yang di pusat dari atas. Satu kabupaten kayak Jambi begini bisa nggak tahu berapa ada. Berapa yang udah? 5 imam di sini. Jambi ini sudah masuk daerah apa nih, Ustaz? Kalau Ya mereka hanya punya istilah pusat, daerah, desa, kelompok, kemudian subkelompok. Itu istilah. Satu kabupaten seperti Jambi ada 5 ya, berarti 5 imam. Nah itu yang berhak menikahkan. Tapi sampai ke desa kayaknya. Jadi yang berhak menikahkan itu sampai ke desa. Imam desa. Desanya ada berapa tuh? Masya banyak. Jadi sampai seperti itu pada prakteknya. Tapi menurut mereka ini adalah ulil amri, imam yang seperti yang dimaksud dalam Quran dan hadis. Itu pemahamannya. Jadi mereka itu tidak mau membuka syarah, tidak mau membuka bagaimana para ulama menjelaskan penafsiran ayat ini. Dan yang paling parah, nggak mau buka sejarah Islam. iya. Bahkan sirah nabawiyah itu seakan mereka nggak penting. Saya pernah 2 kali dalam 2 tahun pertama itu menyampaikan sirah nabawiyah, sebab itu ditolak, nggak boleh. Ini sama dengan orang luar, mereka katakan orang luar, yang Jogpo, liyane jamaah, orang kafir lah seperti ini. Tapi sirahnya Kiai Nur Hasan dibahas terus. Yang dulu tadi. Seakan-akan Islam mulai muncul itu semenjak Bahasa mereka seperti itu di Indonesia ini. Seandainya tidak ada orang satu ini, nggak sampai hidayah nggak sampai. Nggak ada surga di Indonesia nih. Nggak ada surga. Nah, tapi Ustaz, kalau misalnya kan pencetusnya kan bisa dikatakan Ki Hasan Nur Hasan, Ki apa tadi? Nur Hasan Ubaidah. Nah, kalau untuk orang Muslim luar itu bagaimana, Ustaz? Taruh di luar negeri, Ustaz. Di luar, di Palestina, di Australia, di sering mereka itu ya orang ya apa ya? Kalau saya bahasakan Arab itu mujtahid jahil. Seakan persungguh benar, tapi dia sebenarnya nggak buta sama sekali. Jadi kalau dulu orang-orang awal itu pokoknya selain jamaah kita ini tidak sah semua Islam. Jadi berangkat dari ini tadi. Jadi dari wa'tasimu billahi jami'an, terus nanti ya ditambah dengan sabda Khalifah Umar, la islama illa bil jamaah. Jadi dianggap jadi standar begini. Kalau tadi kan harus berjamaah berimam berbadan. Nah, terus ini dikembangkan lagi bahwa Islam seseorang itu tidak sah kecuali dengan cara ini. Jadi walaupun mengerjakan 5 rukun Islam, ijma'nya para ulama, Quran dan hadis menyatakan seperti itu, mereka enggak. Jadi syaratnya harus berjamaah seperti ini. Berjamaah yang dipimpin oleh imam si fulan ini. Iya, harus bergabung ke sini, berjamaah seperti ini. Tanpa bentuk seperti ini enggak kepakai Islamnya, enggak sah. Berarti kafir, berarti masuk neraka kekal. Berarti inilah sebenarnya takfiri juga ya. Jadi berangkat dari pemahaman harus berjamaah, harus berimam, berbayar, bertaat bahasa mereka. Selain ini berarti Islamnya tidak sah seperti sabdanya Khalifah Umar, la islama illa bil jamaah. Itu lagi-lagi mereka salah dalam mengartikan asar ini dari Khalifah Umar. Baik dari sisi sababul wurudnya, baik dari sahih dhaifnya hadis dhaif, dan akal normal sehat kan nggak mungkin. Bagaimana muncul syarat sahnya Islam di zaman Khalifah Umar? Baru muncul. Berarti sebelum itu Islamnya belum sah. Belum lagi hadis dhaif dijadikan atau riwayat yang dhaif, athar yang dhaif yang dijadikan standar surga neraka itu. Beragama mereka agama mereka. Berarti bisa saya tangkap satu pokok ajaran mereka ini adalah yang
di luar daripada jamaah ini yang harus berbaiat dengan amir itu kafir. Kafir. Yang tidak bergabung, khususnya di Indonesia. Kalau dulu pokoknya liane jamaah wae dhewe enggak sah Islam. Apa itu Ustaz? Selain jamaah kita ini enggak sah semua. Saat dunia ini. Cuman belakangan agak pudar. Ini khusus Indonesia. Khusus Indonesia. Semua Muhammadiyah, semua enggak ada yang sah Islam. Mungkin bisa di itu Ustaz, apa namanya? Sigot bai'ahnya itu bagaimana sih Ustaz? Apakah paten satu atau berbeda-beda atau ini baiat lagi pemahaman mereka begini. Masing-masing orang harus baiat. Sampai anak kecil kalau di waktu kecil dia diwakili baiat, nanti sesudah dewasa harus baiat lagi. Jadi kayak Islam itu kayak syarat syahadat. Ya, dan kalau baiat harus syahadat, baru di situ sah syahadatnya, keislamannya. Itu pemahaman. Terus yang kedua, mereka kalau tidak baiat berarti ya itu tadi tidak Islam, berarti masih Kafir. Jahiliyah, kafir. Jahiliyah kafir. Itu yang benar. Dan yang ketiga, masing-masing harus Satu-satu. ya satu-satunya bahasa mereka satu-satunya jamaah. Makanya yang kecil tadi belum balik itu nggak sah. Kalau sudah balik harus baiat lagi. Baik. Tidak boleh satupun kelewatan. Apakah dia minimal diwakili, apakah datang langsung. Sehingga imam ini sering terjun ke Pelosok daerah-daerah. pelosok daerah itu untuk membayar orang. Salaman orang laki-laki ya. Ya. Salaman. Kalau nggak begitu berarti belum sah Islamnya. Islam. Saya dulu mikir ini ngambil dari mana? Gitu lah. Ternyata man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan Jahiliyah. Itu mereka tidak pernah baiat kepada seorang imam, mati jahiliyah, kafir seperti Abu Jahal. Itu. Setelah kita buka rujukan, kemudian para ulama, kemudian sejarah kepemimpinan Islam, kemudian Nabi sendiri, kan tidak ada praktik seperti mereka ini, kan tidak ada. Sekarang baiat kepada Rasulullah, adakah setiap orang baiat? Kan enggak. Kan orang-orang tertentu baiat Ridwan hanya 1.000 orang kurang lebih baiat Ridwan di Hudaybiyah, kemudian baiatun nisa, orang muhajir perempuan ya hanya berapa orang, kemudian di waktu-waktu tertentu Nabi mau nyemangati sholat, ada baiat sholat, ada baiat tidak boleh minta, itu kan orang-orang tertentu aja. Bukan satu-satunya orang harus berjanji Semuanya. salaman, kan nggak ada. Zaman Khalifah Abu Bakar apalagi hanya tokoh-tokoh muhajir ansor, kemudian orang di Masjid Nabawi, habis itu selesai kan. Dan itu baiat pengukuhan. Jadi kalau baiat di pengertian mereka itu datangnya ru'yah kepada imam, salaman, siap taat, itulah surganya di situ. Berarti semua jamaah itu sudah pernah lihat imamnya Ustaz? Kalau yang diwakilkan, yang mewakilkan belum. Oh, ada yang lewat mewakilkan. surat juga, lewat surat ada. Oh, enggak mesti harus jabat tangan. Atau Itu yang diwakil paling ya? afdol. Lebih afdol ya. Afdol ya. Langsung. Itu sudah yang membuat mereka menangis, terharu, seakan-akan sudah surga dapat beliau sudah salaman itu. Seperti itu. Dan seperti ini kan pengertian baiat yang sebenarnya kan tidak seperti itu. Pertama pengukuhan dari ahlul halli wal aqd. Adapun berikutnya terserah imamnya mau membaiat bab apa kan. Dan tidak bukan satu kewajiban yang itu di sana baiat seperti itu. Standar. Berarti jadi konsekuensi dari tidak membaiat tadi kan kafir ya. Ya. Nah itu kan sangkut pautnya luar biasa nanti Ustaz. Jika misalnya dia ada keluarganya nih, misalnya hanya ayahnya saja yang baru masuk jamaah, atau mungkin tadinya dia di jamaah Islam tadi, Islam jamaah, kemudian ada yang tidak lagi, berarti kan keluarga tersebut pecah jadi saja. Ya. Berarti yang satu dikatakan murtad atau bagaimana Ustaz? Betul. Jadi siapa yang tidak baiat berarti dia Islamnya tidak sah. Siapa yang keluar dari baiat ini berarti murtad. Dia nggak murtad. Kalau misalnya suami istri pisah tuh berarti. Ya harus. Karena dalam hukum fikih kan nggak boleh tuh. Iya betul. Kafir sama. Jadi mereka kafir sudah. Murtad. Mereka pakai dalil yang ditanamkan. Meskipun la yahillu
damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah bitsalatsah itu. Iya. Diambil yang belakang, at-tariqu lidini al-mufariqu lil jamaah. Mereka memisai jamaah kami. Jadi di sini ya hawa nafsu, ya kebodohan, ya gulu, campur kelewat batas di situ. Kalau ditanya mereka dulu seperti ini ngajinya. Mereka sekarang at-tariqu lidini, meninggalkan agamanya. Kan jelas Islam. Orang keluar dari Islam baru namanya murtad. Iya. Mereka nggak mau. Ini di dini ini maksudnya adalah jamaah gitu. Ini yang kedua ini. Al-mufariqu lil jamaah, memisai jamaah. Jamaah siapa? Jamaah kami. Nah, gitu. Pertanyaannya kan makna secara harfiahnya, secara lugawinya saja sudah nggak benar, ya, apalagi bicara rujukan para ulama. Kemudian kata-kata jamaah di situ klaim bahwa jamaah mereka dari mana? Jadi betul-betul di luar nalar. Biasa. Jadi banyak artinya ayat-ayat dan sabda-sabda Rasulullah yang diingkari pasti. Ya. Karena kan kalau misalnya saya nggak kebayang nih, artinya dalam rumah tangga, taruh misalnya dalam rumah itu kan ada bapak, ada ibu. Itu mereka bermuamalah sama orang tuanya seperti apa kalau misalnya belum berbaiat? Kalau belum berbaiat, mereka istilahkan budi luhur. Budi itu ya berbudi yang baik, cuman pura-pura. Jadi kalau bahasa akidah kan ada mualat, ada al-wala wal bara. Mereka bara. Sebenarnya Barok dia ya. Ya, cuman kalau di Syiah punya taqiyah. Taqiyahnya itu istilahnya budi luhur. Kalau di Syiah taqiyah tadi ya. Iya. Cuman hati harus yakin mengingkari bahwa itu kafir. Berarti kalau anaknya meninggal pun nggak mewariskan gitu, Pak. Betul. Jadi konsekuensi dari takfir itu banyak sekali. Banyak sekali, diantaranya tadi kalau harus cerai. Makanya sekarang teman-teman yang pindah dari mereka di beberapa tempat terancam, langsung bukan terancam, langsung mereka diproses, ceraikan. Bisa. Suami istri ceraikan, anak diusir dari rumah. Kalau kamu ikut JRK, apa tuh JRK? Jamaah Rong Kontainer. Ya golongan yang kayak saya ini mereka juluki JRK. Rong kontainer itu 2 kontainer kitabnya. Artinya mereka menisbahkan ini orang sombong. Ini orang sombong, ini ulama yang sombong hanya mengandalkan kitab, padahal kitab 2 kontainer itu semua sampah. Karangan. Semua kitab karangan, itu sampah gua biuk gitu. Yang benar kami. Ini istilah baru ya JRK ya. Khusus aja itu. Kita ketawa aja, malah kita artikan jamaah RK rajin kajian. Karena mereka kajiannya monoton situ aja saja, nggak boleh keluar soalnya. Nggak boleh. Tapi kok bisa mereka, ibaratnya antum dulu kan termasuk syekhnya mereka. Ya. Termasuk dai-nya mereka, sesuatu orang yang luar biasa lah, figur bagi mereka. Kemudian ketika antum menjelaskan yang sedikit beda dengan pemahaman mereka, langsung berbalik begitu. Langsung berbalik. Ini kayak orang gaya orang Yahudi juga saja. Orang kalau agamanya mengikuti hawa nafsu kan semua ilhamnya sama. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim kan. Itu sudah naskah dari Allah langsung. Mereka Quran dan hadis tampilannya, promosinya sebenarnya kan banyak hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan mengikuti kemauannya mereka, walaupun diingatkan, dikasih tahu ini makna yang benar, rujukan yang benar, ijma para ulama nggak terima. Pokoknya dulu jawaban kami nerimanya seperti ini. Seperti ini. Jadi kalau diingatkan seperti sekarang ya, saya dulu diikuti, apa ngomong apa aja didengarkan. Apalagi sebelum ke Mekah. Nah, kalau sesudah dari Mekah, terus terang memang saya tetap dicurigai. Oh, sudah dicurigai di situ. Waktu belajar di Mekah ya dicurigai. Artinya mereka nggak terlalu 100% percaya. Ya, kemudian saya pulang dari Mekah 2010 itu berusaha membangun kepercayaan mereka. Dengan saya bahasa sekarang bunglon. Bunglon seakan-akan ya mereka gitu lah, mereka. Bahasa-bahasa saya
ya bahasa mereka saya gunakan. Membenahi dari dalam Ya, maksudnya. benar dari dalam. Tapi ini mulai tercium baunya dari mereka itu. Maksudnya kok antum sudah mulai agak gelagaknya sudah agak ini. Jadi beberapa bulan setelah saya kepulangan, saya berhasil meyakinkan kepercayaan mereka secara umum. Nah, namun orang-orang tertentu di belakang termasuk teman-teman saya yang dulu tetap curiga itu tetap meneliti. Dan orang-orang tertentu di sekitarnya imam ini. Ada imam ini. Ada orang-orang tertentu yang dia terus mantau. Tapi secara umum percaya dengan saya. Nah, disitulah saya bermain dalam arti ya sedikit demi sedikit, nggak bisa terang-terangan, nggak bisa. Saya datang itu ya pokoknya tingkah saya bergerak kemana semua Disorot terus Pak, dipantau ya. dipantau. Ada nggak gerakan-gerakan, ucapan-ucapan yang kira-kira mulai membeberkan ya itu boroknya. mereka. Makanya saya sendiri berhati-hati karena saya merasa punya hutang budi dan itu mereka keluarga saya, kasihan kan. Wa anfusakum wa ahlikum nar, harus kita luruskan semaksimal mungkin. Akhirnya saya bertahan menyabar-nyabaran 7 tahun. 7 tahun. Nah, apa yang saya perjuangkan? Pertama keilmuan, mulai hafalan Quran. Di situ saya mulai memasukkan tauhid walaupun dengan judul-judul lain, misalnya ar-raja wal khauf, mahabbatullah, mulai masuk bab khusyuk, bab apa? Bab ikhlas. Nah itu. Nah, setelah keilmuan itu mulai meningkat, tahfidz Quran, kemudian tafsir mulai saya masukkan. Mulai tafsir Ibnu Katsir. Setiap kajian seminggu sekali. Awalnya enggak bawa tafsir kita. Inilah yang dulu diterangkan, inilah rujukannya, bahasa Arabnya ini, riwayatnya ini, terus tambahi sedikit-sedikit. Yang lebih lengkap ini. Akhirnya mulai ngaji Ibnu Katsir beberapa pertemuan. Tapi akhirnya dibubarkan juga itu. Dengar-dengar katanya tuh buka kelas khusus juga di pondok itu. Ya, kita dulu menggiringnya gini. Ini harus ada penerus yang belajar di Mekah. Nah, maka dari imam dan wakil menyetujui. Akhirnya adakan perekrutan. Nah, perekrutan ini sampai 50 orang. Ya. Nah, itu mulai dari hafalan Quran, mulai terakhir itu hampir kita pelajarkan kitab-kitab dari Ma'had Al-Haram. Sudah kita siapkan kitabnya. Iya. Tapi keburu ketahuan karena ada 4 orang yang pindah ke pondok salaf, pergi tanpa izin. Nah, itu yang mereka jadikan orang-orang tertentu tadi yang neliti saya dari awal itu. Nah, itu yang punya peran di situ, yang mengatakan wah ini dia muridnya murtad, berarti pendidikan selama ini kurang lebih 6 tahun ini pendidikan ke arah murtad ini, Karena murtad. karena ngerusak jamaah. Nah, dari situ baru mulai terbuka. Jadi takfir yang mereka lakukan itu kembangannya tadi ya, tidak boleh nikah Di luar jamaah. ya, di luar. Nah, kita dalil buka surat Al-Maidah, wanita Yahudi Nasrani saja seorang muslim boleh menikahi. Nah, setelah ditanya apa dalilnya, wala tangkul musyrikat hatta yu'min. Jadi semua yang selain kelompok itu musyrikah. Sampai dalam pertemuan terakhir saya tanya, apakah mereka orang Islam itu nyembah berhala patung di masjid? Saya tanya gitu. Kenapa kok pakai ayat ini? Ini kan sababun nuzulnya kan orang Mekah yang menyembah patung. Kenapa kok pakai ini? Mereka kan muslim, saudara kita, saudara muslim. Saya tunjukkan buktinya, Bapak Imam kita yang pertama kan nikah semua sama orang kita. Semua orang Islam di luar kita. Ya, jadi namanya Kiai Haji Nur Hasan ini nikahnya rata-rata istrinya itu bukan orang Islam jamaah. Akhirnya masuk ke Islam jamaah gitu lah. Iya. Bahkan ada yang dinikah itu, ada beberapa yang dinikah itu punya anak baru baiat sama suaminya. Berarti selama ini juga ya nikahnya nggak sah dong gitu ya. Harusnya begitu.
Iya. Nggak boleh nikah, nggak boleh bagi waris. Ya. Yang paling parah tadi memurtadkan orang, mengkafirkan orang. Padahal sangat bahaya ya. Kalau kita ngomong sama saudara kita inti murtad itu kan bisa balik lagi ke kita gitu kan. Iya betul. Sangat mengerikan sekali. Nah, terus kalau gini Ustaz, ada di dekat rumah itu ya Islam jamaah juga ya. Tapi mereka ikut sholat di masjid itu Ustaz. Jadi imamnya imam kita dan mereka ikut sholat. Itu bagaimana itu Ustaz? Ada kalanya itu memang sudah tidak takfiri. Ini baru-baru ini apa udah lama? Sekitar adalah 7 tahun yang lalu. Ya ada sekian persennya sedikit, tapi orang yang masih normal gitu. Dia nggak mau ngafirkan orang ada, segelintir orang ada tetap, sehingga dia tetap sholat. Tapi itu kalau di dalam itu dianggap orang nggak paham. Kalau bahasa Jawa dalil jamaah tapi nggak patek jamaah gitu, nggak terlalu jamaah. Ada begitu. Ada yang kedua, kalau itu sudah masuk pemahaman takfir ini, mereka tidak sah. Umpama betul sholat di situ itu budi luhur. Kayak takiyah tadi ya, pura-pura. Jadi dia ada kalanya niatnya sholat sendiri katanya, atau dia tidak wudhu, berarti dia sholat lagi. Itu dia sengaja tidak wudhu sholatnya itu. Ya, dia sholat lagi nanti. Masya Allah. Jadi budi luhur bahasanya. Budi luhur bahasanya. Budi luhur itu budi pekerti yang tinggi. Tapi mereka pakai untuk mendustai orang Islam yang lain. Terus dari pokok-pokok yang sekilas yang pernah saya baca Ustaz, kita ini orang di luar mereka ketika sholat di tempat mereka itu dianggap najis. Itu gimana Ustaz? Itu pemahaman dari jamaah Jokam yang awal seperti itu. Najis. Dalilnya innamal musyrikuna najis. Orang-orang musyrik itu najis. Selain Jokam itu musyrik. Pokoknya semua nih. Musyrik berarti najis. Itu satu dari awal. Kalau yang kedua ada agak luntur ini. Agak luntur. Padahal yang benar kan dalam musyrikun najis kan hatinya. Ya. Maknawinya. Hatinya yang najis. Nyatanya Abu Sufyan masih musyrik masuk Masjid Nabawi ya tidak dipel. Ya. Mereka sudah salah makna, salah objek juga. Orang Islam dikatakan musyrik. Jadi awal begitu, betul begitu itu. Cucian nempel itu cuci lagi, dan nggak mau jemuran orang selain sampai dicuci dulu baru dijemuri di situ. Dari awal begitu. Awal, cuman belakangan itu luntur. Ada yang begini alasannya. Orang luar itu selain jamaah kita itu nggak ngerti najis. Jadi kemungkinan besar tuh baju-baju semua najis. Kalau nempel kita atau kakinya atau apa itu najis, maka disucikan. Gak ngerti taharah gitu. Iya. Belajar taharah juga. Taharah juga belajar mereka. Cuman ya penyimpangan arti itu yang membuat mereka jauh gitu. Mereka jauh. Kalau belakangan ini sudah tidak ada itu. Iya. Sudah tidak ada. Sudah ada perubahan ya. Itu semenjak saya dan teman-teman juga menggembarkan itulah yang namanya najis itu yang fisik. Kencing kayak orang desa kencing di Masjid Nabawi disiram oleh Nabi. Betul. Itu.